kita lihat arti persahabatan. Banyak kita terpukau oleh drama-drama film yang menggambarkan persahabatan sejati. Namun, itu hanya film, bukan terdapat dalam kenyataan yang seringkali kita terpukau oleh drama atau film tersebut. Tapi kita lupa atau belum tahu sama sekali, ternyata di dunia ini ada kisah nyata persahabatan. Persahabatan sejati dibawa sampai mati, yang tidak membawa duniawi. Pertemuan yang awal mulanya benci hingga akhirnya menjadi kasih dalam bingkai persahabatan sejati dan mencari ridhonya ilahi. Apakah persahabatan ini ada? Iya, benar adanya. Lantas, siapakah dia? Dia adalah 4 sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kisahnya sangat luar biasa, tertulis oleh pena sejarah, yaitu Al-Khulafaur Rasyidin, yakni penerus perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Nabi yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq, sosok manusia yang bijaksana dan tegas, selalu rela mengorbankan jiwa dan raganya hanya untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan tujuan membangun kejayaan Islam dan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lupakah kita dengan persahabatan yang haru ini? Bercampur air mata, caci maki, darah, dan bahkan nyawa. Ketika Abu Bakar selalu dicaci maki karena mengikuti agama Islam yang dibawa Rasulullah, Abu Bakar selalu tetap setia mendampingi Rasulullah. Bahkan sampai Rasulullah hijrah, ia tetap setia mendampinginya. Meskipun rintangan yang dihadapinya sangatlah berat, inilah yang menggambarkan sahabat bukan tentang siapa yang telah lama kamu kenal, tapi tentang siapa yang menghampiri hidupmu dan tidak pernah meninggalkanmu dalam situasi dan kondisi seburuk apapun. Sahabat Nabi yang kedua, Umar bin Khattab, sosok manusia yang tegas dan pemberani.
yang awal mulanya membenci Rasulullah, namun kemudian masuk Islam dengan kasih yang tulus atas sikap Rasulullah yang begitu lembutnya dalam meyakinkan suatu kebenaran. Sosok sahabat Nabi yang selalu memberi saran dan masukan, dan menjadi tameng ketika sosok Nabi dalam keadaan dicaci maki, dihina, bahkan dianiaya oleh yang membencinya. Inilah yang menggambarkan tiada yang lebih indah daripada kasih seorang sahabat. Sahabat menaruh kasih di setiap waktu, selalu ada dalam setiap kesukaran. Sahabat Nabi yang ketiga, Utsman bin Affan. Sosok manusia yang baik hati dan dermawan, pedagang kaya raya, dan pembisnis yang sangat handal. Utsman begitu relanya berkorban, yakni dengan hartanya. Ia habiskan hartanya kepada umat Islam di awal dakwah Islam oleh Rasulullah. Begitu rasa sayangnya persahabatan Utsman kepada Rasulullah. Utsman selalu ada dekat samping Nabi, dan Utsman seperti menjadi obat hati ketika Rasulullah menemui kesusahan dalam dakwahnya, dan selalu mendukung dakwah Rasulullah dengan bukti memberi bantuan untuk memperluas Masjid Madinah. Dan membeli tanah di sekitarnya. Inilah yang menggambarkan persahabatan adalah obat untuk hati yang terluka. Sahabat tak akan menghilang saat masalah datang, tapi menggandeng tanganmu dan menghadapinya bersama-sama. Sahabat Nabi yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Sosok manusia yang cerdas dan sabar. Karena luar biasanya, Ali adalah ilmuwan yang sangat cerdas. Dengan kecerdasan inilah Rasulullah mengatakan, "Ana
Madinatul ilm wa aliyu babuha. Saya adalah kota ilmu dan Ali adalah pintu gerbangnya. Ali menjadi sosok sahabat yang sabar akan ketulusan dalam mentaati perintah Rasul. Buktinya adalah ketika Nabi mau hijrah ke Madinah, Ali diminta menggantikan Nabi untuk tidur di tempat tidurnya, karena Nabi tahu bahwa dirinya mau dibunuh. Inilah pengorbanan Ali sebagai sahabat Rasulullah yang cerdas dan sabar akan ketulusan dalam mentaati perintah Rasulullah, sehingga Ali dan Rasulullah pun selamat atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang menggambarkan sahabat merupakan seorang yang menemani saat sedih, saat ancaman berada, senang dan bahagia, namun sangat dirindukan jika tidak ada. Hingga akhirnya maut yang memberhentikan kisah persahabatan Rasulullah dengan 4 sahabatnya, yakni Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali. Walaupun maut yang memberhentikan, namun kisahnya selalu kekal, tidak dimakan waktu. Inilah yang menggambarkan persahabatan tidak butuh sahabat yang bisa mendampingi dari awal, tapi sahabat yang bisa mendampingi kita sampai akhir. Carilah sahabat sejati yang selalu bisa menasehati, yang tidak membawa duniawi, yang kisahnya dibawa sampai mati demi mencari ridhonya ilahi sampai bertemunya di surga nanti.